Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore metronom. Halo, apa kabar para metronom? Gimana? Semoga kalian diberi kesehatan terus sama Allah Subhanahu wa taala dan tetap jaga prokes ya. Selama 50 menit ke depan, gue Iwan Fadel akan menemani kalian para metronom semua. Tentunya kalian akan mendengarkan program Ngodam. Ngobrol damai sekitar kaset kita. Dengan tema kali ini kita akan membahas tentang kaset kita ya. Sebelum lanjut ke pembahasan tentang Ngodam, kita mau ngucapin terima kasih dulu nih buat para metronom yang udah download aplikasi Metrum Radio di Play Store. Satu aplikasi menjelajah sebagai platform. Terima kasih juga buat para metronom yang selalu nyimak di web Metrum, yaitu metrum.co.id, dan juga yang lagi dengerin di Radio Garden atau radioonline.co.id, dan juga Radio Box. Buat yang penasaran juga, jangan lupa kepoin juga media sosial Metrum biar kalian gak ketinggalan informasi program, acara seru dan lainnya di radio, di IG, di fanpage Facebook dan Pinterest @metrum.co.id, Twitter metrum.co.id. Buat kalian metronom yang pengen denger ulang podcast rekaman audio talk show, kita bisa melalui Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, MyTuner Radio, Radio Indonesia, dan lain sebagainya yang bisa kalian cari dengan kata kunci Metrum Radio. Oh iya, jangan lupa juga subscribe ya YouTube Metrum Radio. Biar kalian bisa dapat visual informasi melalui Metrum TV di www.metrum.id. Semua kalian bisa jelajahi lewat aplikasi Android Metrum Radio. Kalian para metronom juga bisa request lagu atau seputar nanya ke narasumber kita. Kalian tinggal WA aja ke nomor 085 62121 029. Oke. Kita di sini udah kedatangan narasumber kita, yaitu Bro Faisal Fahmi, sang kolektor kaset musik. Mantap. Kolektor tuh. Hah? Jangan kolektor. Apa dong? Malu kolektor. Wah. Enggak apa-apa lah, biar ini kan, hobi lah. Terus buat Bro Isal boleh perkenalin dulu ke para metronom biar lebih kenal. Nama saya Isal. Ya, saya hobi ngumpulin kaset-kaset pita. Kaset-kaset pita ya. Oke. Makasih Bro Isal udah memperkenalkan diri ke Metrom yang lagi asik dengerin kita nih, gitu kan. Iya dong. Tentunya biar semakin semangat, kita dengerin dulu lagu yang satu ini. Gimana Bro Isal? Sehat? Alhamdulillah. Oh, keren. Sekarang kegiatan ngapain aja nih? Iya. Sibukan? Di rumah-rumah aja. Di rumah aja. Oh, nggak ada kesibukan lain selain di rumah? Enggak, saya nggak sibuk. Malas lah sibuk. Hah? Malas sibuk lah. Kenapa malas sibuk? Ya. Bahkan sibuk itu Ujung-ujungnya stres. ujung-ujungnya stres. Kenapa nggak ada cuannya gitu? Ya itu. Wah, itu. Tapi sebelumnya pernah apa gitu, kerja di mana atau apa? Ya, kebetulan sih saya pecinta kopi juga. Pecinta kopi. Ya, let's say lah Barista. Wih, keren. Dari kapan jadi barista? Ya, lumayan loh, sudah 6 tahun lebih. 6 tahun? Dari 2000 berapa? Berarti dari kalau awal barista dari 2017. 2017. Kalau suka ngopi-ngopi mah ya Udah lama lah ya. Itu kenapa bisa jadi pengen barista gitu? Apa Ya. keinginan atau emang suka? Atau emang terlihat keren? kepaksa sih. Kepaksa. Jadi ada lowongan kerja. Ini pajak paksaan ya ternyata dari orang ini. Lahir pun paksaan deh. Jangan gitulah. Iya. Karena apa? Karena paksaan. Jadi karena biar sukain banyak cewek ini karena keren kan. Oh, dulu belum se-famous itulah barista. Hah? Belum Belum se-famous itu ya. Tapi kan sekarang famous banget ya. Iya, Karena bisa untuk yang ganteng-ganteng buat- kan. Emang kamu tidak merasa ganteng? Ya pas-pasan. Pas-pasan. Lumayan gitu. Makanya di situ-situ aja. Iya.
Keren. Berarti selama itu kerja seperti jadi barista Ya. gitu kan. Enggak, terus apa lagi selain barista? Ya freelance design gitu. Oh, freelance desain juga. Desain apa tuh? Kalau selama ini sih ya desain packaging. Desain packaging ya. Keren. Sampai sekarang masih tapi atau Masih sih, cuman lagi ya proyekannya lagi nggak ada. proyeknya lagi nggak ada. Ini sebelum lanjut ke pertanyaan, banyak juga nih kaset pitanya nih. Sedikit deh. Hah? Sedikit. Nggak mungkin, ini kan 2,5 hanya. Pasti ada dong banyak di rumah. Ya lumayan. Mau nanya dong nih, apa sih yang dimaksud kaset pita itu? Kalau menurut saya sih kayak ini apa? Media stream Jadul? Nggak? jadul lah. Jadul ya? Vintage gitu. Vintage. Ya yang harus masih diperdengarkan lagi. Perdengarkan lah ya. Kan sekarang banyaknya media-media stream yang ya yang instan lah gitu kan. Yang bedanya sama si kaset pita atau yang lainnya kan kayak vinil atau Ya, ya yang lainnya gitu kan dia tuh fisik gitu. fisik ya. Terus sejarah dari kaset pita ini apa sih? Sejarah untuk Ya, awal adanya si kaset pita ini tuh apa? kalau nggak salah tuh ini tuh sebelum apa ya? VCD sih. Sebelum VCD ya? Sebelum VCD sih. Jadi Jepang kalau nggak salah. Dia tuh kan Philip gitu ya, lupa lagi sih. Ya pokoknya mah yang kalau yang setahu saya sih rame-ramenya tuh waktu apa si Jepang ngeluarin pocket Walkman gitu. Itu apa tuh? Walkman tuh kayak Walkman. Walkman-nya gitu Okay. si playernya gitu. Dari situ kan booming gitu. Soalnya dia tuh ya pada zaman saat itu gitunya ringkas lah gitu. Ya. Meskipun kalau sekarang kita megang tuh itu tuh berat gitu. Ya, Lumayan ya. berat gitu untuk dibawa-bawa, cuman ya stylenya zaman dulu lah gitu. Tahun berapa tuh kira-kira? Tahun berapa ya? Ya Ada 19 berapa? perang kayak Belum perang apa nih? perang dunia. Dia kedua ke kayaknya. satu. Kapan ya? Tahun berapa? Ya segituan lah. Tahun gitu aja. Terus awal si kaset pita ini masuk ke Indonesia itu gimana sih sejarahnya? Nggak dari Jepang dong atau dari Jepang? Enggak juga sih. Nggak juga ya. Dulu tuh kayak apa ya? Ya toko-toko musik kali ya. Toko-toko Kayak musik. mulai-mulainya tuh kan ada juga tuh dulu tuh kayak Aquarius kayak gitu-gitu kan. Aquarius. Oh iya. Kayak si labelnya lah. Ya. Si rilisannya itu Aquarius dan lain-lain. Baru booming lah hanya dulu ya harganya ya masih kayak yang baru tuh berapa goceng itu 7.000. Buat zaman itu mahal ya, 1.000. Ya, 7.000. Segitu. Terus sejak kapan sih ngoleksi ini? Tapi kalau dilihat-lihat kaset-kasetnya bagus-bagus loh. Ya segitu-gitu aja sih. Black Sabbath. Nah ini tuh apa? Apa nih? Bajakan sih sebenarnya. Bajakan. Bajakan. Kok bajakan? Pada era itu teh kayak belum bisa ada lisensi resmi. Belum ada copyright lah. Tapi nggak tahu sih mereka source-nya dari mana Ya, gitu ya. cuman kayak Mona Lisa, terus ada lagi tuh yang bajakan tuh apa sih? Yes, dulu tuh kasetnya. Yes, kaset yes ya. Bajakan itu ini juga sama bajakan. Tapi ya ini kan bajakan dulu jadi banyak dicari juga gitu. Udah dicari juga ya. Ini metronom kasetnya keren-keren loh, sumpah. Nggak bohong. Terus ngoleksi ini tuh emang bener-bener suka dengan musiknya atau apa gitu? Ya yang pasti sih kayak kalau
Fadel ke toko musik gitu Ya. Kalau nggak ke yang di pinggir-pinggir jalan lah. Kalau sekarang kan si kaset-kaset di pinggir-pinggir jalan gitu. Jadi kayak, wah ini kayaknya seru nih gitu. Seru, dari album cover dulu gitu kan biasanya. Terus didengerin, kadang ada yang serak, ada yang enggak gitu kan. Tapi seenggaknya kita tuh tahu gitu. Jadi kayak random aja, jadi kayak referensi itu jadi dari situ gitu. Dari tukang kaset gitu. Oh, iya. Jadi Soalnya- dengerin apapun itu. Oh, zaman dulu tuh kita boleh yang ngedengerin dulu ya. Iya, Setelah itu baru kita beli gitu kan ya. Kalau zaman sekarang masih ada nggak sih? Masih banyak. Sampai sekarang masih ada ya? banyak. Tokonya juga ada sekarang, masih ada. Masih ada. Oh ya tadi tuh lupa kan keenakan ngobrol. Sejak kapan ngoleksi? Mulai sadar lagi fisik penting sih sebenarnya waktu itu tuh ya 2017-an lah. 2017 itu awal ngoleksi Awal itu. soalnya ya baru kerja juga kan udah dapat duit sendiri iya, lah iya, gitu iya. kan, baru bisa beli gitu kan dari situ gitu. Ya tersebut baru sih saya di baru ya? kaset Pitama gitu. Di- Banyak suhu lah yang lain. Oh iya. Enggak, soalnya kan dikirain kan mungkin dari bekas-bekas orang tua kita pasti ngoleksi lah. Iya, gitu ada kan. juga. Oh, ada juga. Ada Wih, juga. keren. Biasanya orang tua tuh ngoleksinya kaset Pitama tuh. Ya yang kayak gitu-gitu sih kayak Dangdut enggak? enggak Oh, sih. enggak ada. Kalau Melayu ada. Melayu ada. Tapi enggak dangdut gitu. The best yang lainnya. Iklim. Ya itu takwa. Takwa. Oke. Berarti awal itu 2017 sampai sekarang ya. Ya. Itu di koleksi doang atau dijual? Ada Ada juga sebagian yang dijual. juga kan ya bosen kali ya udah terus jarang diputar juga terus nggak ada uang gitu buat beli lagi yang baru Cuan gitu, lagi. kaset satu. bener. beli lagi gitu. Terus kenapa sih milihnya tuh kaset pita gitu? Ya yang Bahkan ada yang lebih mewah lagi selain ada itu pita. Ada vinyl yang lebih gede. kayaknya Cuan sih. lagi. Iya itu sih. Ya, terus kenapa milih ini? Apa karena suka dari Iya. bentuk fisiknya atau Ya, pertama karena fisik. rare banget gitu? Fisiknya dulu lah gitunya. Ya. Nya kecil gitu, ringkas gitu kan, bisa Praktis dibawa kemana-mana lah ya, praktis lah gitu kan. gitu. Pakai Walkman itu ya tinggal Terus pasang. ya murah gitu kan. Ya sampai ada yang 2.000 rupiah gitu kan. Pada zaman itu. Enggak, sekarangnya masih segituan gitu. 2000? 2000-an. Serius 2000? Serius. Masih ada gitu, masih banyak. Ya tapi ya yang enggak yang band-band terkenal gini atau enggak beda-beda kayak lah ya. kondisinya gitu, Ya, kayak ya. covernya udah enggak ada, cuman si kasetnya doang gitu, kaset pintanya doang ada. Karena murah aja gitu. Karena murah aja lah ya. Terus ya kayak si playernya gitu kan masih banyak yang murah, terus masih banyak juga yang punya gitu, ketimbang kayak vinyl Iya, gitu itu iya. kan nggak semua orang punya Punya gitu lah kan. ya. Soalnya ya paling booming sih kaset pita Sakit. menurut orang. Kaset kita paling booming ya. Terus dari koleksi ini ada kaset andalan nggak sih yang biasa masih didengerin gitu kan? Ada nggak? Ini sih ada ini tuh Jim Morrison yang apa, An American Prayer gitu. Ini tuh rilisan Jerman. Asli di Jerman. Si pitanya merah. Tapi ya kondisinya ya gini ya. Bedanya apa pita merah sama coklat? Pita merah sama coklat emang bedanya apa? Lebih mencolok. Lebih mencolok. Warnanya lebih mencolok. Kirain ada bedanya. Keren. Oh ini aja si kondisi si apa? The Doors ya. Covernya juga di isolasi gitu udah ya. Nih metronom, lihat. Masih jadul dari Jerman asli. Ini tuh saya tuh dapat Dapat di mana nih? di mana? Pokoknya ada yang posting di Facebook kalau nggak salah. Facebook Waduh. sih. Oh, berapa dijualnya? Ini tuh waktu itu tuh gocap. Gocap. 50.000. Itu dapat untung nggak sih gocap itu? Ya kalau sekarang ya pasti. Atau ada yang lebih mahal lagi? Ya ini kalau Ini saya rare nggak sih? Maksudnya rare kan ya? ya rare lah bisa disebut.
Ini tuh kalau dilihat lagi ya bisa sampai 150 ke atas lah. Kenapa sukanya sama Jim Morrison? Apa karena ugal-ugalannya? Ya dia kan Atau wah aing banget nih. badut superstar lah. Badut superstar lah ya. Yang menggambarkan orang banget lah ya gitu ya. Generasi Flower kan ya dibangun sama sebelumnya ya ada gitu Beatles kayak gitu kan si fansnya kan sampai ya itu generasi. Keren. Ada lagi nggak selain ini yang benar-benar jadi banget ya ini ada itu si Black Sabbath Pak. Terus ya ini Inggris Pink Floyd Floyd ya. Yes, Wish You Were Here tuh. Inggris Ini dari Inggris Pink Floyd ini barangkali mah. mau. Jangan ini mah. Jangan. Ayo tiba-tiba ada DM kan nanti. Ya kalau cocok mah ya. Kalau cocok lah. Tuker sesuai harga lah ya. Tuker sama motor lah. Kayaknya susah banget jadinya. Sama harganya beda? Beda ini tuh dulu aja udah 150 deh. Dulu? 2000 berapa tuh? Ya 2017-an. 150? 150.000. Dua inilah ya paling keren ya menurut Pak Isal mah ya. Yalah inilah. Ini ya. Ada lagi sih di rumah. Masukin lagi nanti mesti diambil. Bagus lah. Nah ini tuh. Kira-kira ya. Ini mah yang baru-baru kan. Ini mah produksian lokal. Ini produksian lokal ya? Si Warkop Musik. Warkop Musik. Oh ini apa ya? Band apa ini ya? Itu King Gizzard Indonesia. Ini juga di sama lokal juga ini teh. Lokal juga. Tapi resmi gitu. Resmi. Ini album yang mana ya? Apa sih swaswe arane. Polygon mana? Tahu kan King Gizzard. Keren. Iya si Munar. Wah, ada Munar nih. Tahu kan Munar pasti. Ya kan? Ini cocok sih jeung Oh ini album yang ini ya? Buat galau-galauan ini. Galau sih, cocok banget itu mah. Nah, terus nih band atau penyanyi yang pertama kaset pita dibeli band apa sih? Dulu pertama banget. Ya? Anjir lupa deh nih. Apa ya? Apa juga? Seingetnya aja lah. Metallica kalau nggak salah. Metallica kalau nggak salah. Soalnya ya banyak itu kasetnya banyak kan. ya benar. Langsung pengen kan dulu ya sukanya metal sih dulu kan. Banyak metal ya. Metal dulu lah gitu kan. Ya Metallica sih. Kalau nggak salah gitu. Yang Injustice for All. Injustice for All. Itu album yang ke ini ya. Aduh, banyak albumnya ya. Asli. Master of Puppets kan. Master of Puppets. Black Album kalau nggak salah. Yang pertama beli teh. Black Album. Black Album. Berarti ngoleksinya itu dengan hati ya. Dengan hati dan uang saku. Hati dan uang saku. Pasti. Tapi sayang karena bosen dijual tuh sayang. Iya. Saking sayangnya saya nggak jajan kayak gitu kan, uang rokok gitu kan dicoceng. Pernah ada pengalaman apa nggak sih waktu beli-belinya itu? Apakah ini sih rada lebay sih ada sih. Boleh ceritain boleh. Yang ini. Iya gimana? Jadi dulu tuh punya pacar gitu kan. Oke. Udah di save nih yang ngejual ini tuh. Nyambung ya sama percintaan ya. Iya juga bisa kan. Dulu tuh kan sampai ada ini kan yang bikin mixtape buat nembak dulu tuh. Aduh nggak ngejamanin kayaknya. Saya juga nggak ngejamanin soalnya pengen ngulang lagi gitu. Nanti jadinya ilfil gitu kan. Jadi ngapain gitu. Jangan terus. Mixtape ya. Jadi malah
malu. Ada ketawa bro. Ada. Udah mau dicet. Udah mau dicet. Santai dulu lah gitunya. Udah gitu teh pas malam dicet ternyata so Terus wah ya gagal lah dapat si ini gitu kan. Tahu-taunya pas balik kerja dia ngasih ini gitu. Dia yang beliin. Yang beliin. Oh berarti hadiah ini mah ya. Ya nggak tahu juga sih. Oh, ya kayaknya gitu. Kalau dijual gimana? Soalnya yang ngebet banget pengen ini gitu. Berarti nggak rela lah kalau ini dijual gitu ya? Ya yang tadi kalau mau gitu. ya motor gitu. Tapi apa kan ini gitu. Pemberian. Iya sih jangan. Masa dijual aja? Ya jangan dong. Nggak boleh. Ini yang ngasih ini ya. Ingat ini. Nggak. Orangnya udah nggak ada. Hah? Udah nggak ada di sini. Oh, udah ada di sini. Nonton nanti ya di channel YouTube. Aduh, keren. Berarti ada banyak cerita ya di balik ini semua ya? Iya asli. Ada lagi nggak selain ini cerita-cerita kayak gitu-gitu? Gitu. Mungkin pernah pengen beli tapi kehambat sama pacar gitu buat jajan. Kalau yang itu sih berarti nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Oh, nggak ada di sini. Iya. Di mana? Di rumah. Ya belum kebeli berarti itu kan. Soalnya kan nggak boleh. Waktu itu. Waktu itu. Soalnya ya sekali jajan kan lumayan lah gitu. Nggak satuan gitu kan. Oh, langsung nggak. Biasa kalau beli itu langsung berapa kaset kita? Langsung 5 kayak Ya, atau tergantung harga. Enggak harga juga ya, tergantung apa misalkan teh datang gitu ke toko musik gitu kan lihat ini wah ini belum didengar gitu kan. Style di sana wah ini enak bungkus 300.000 keluar ya. Oke. Ya gitu. Lanjut lagi? Enggak. Belum iklan. Yes. Tahan dulu ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, sangat menarik ya penjelasan dari Bro Isal ini. Cuma kita mau lanjut lagi. Tapi sebelumnya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita dengerin lagu dulu lah selanjutnya. Oke, kita dengerin bareng-bareng. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Oke. Oke, Metronom salah, maaf. maaf, maaf. Baru ya? Baru. Kok tahu? Kita tadi udah dengerin lagu yang enak banget ya. Sekarang kita lanjut tanya lagi ke Bro Isal nih. Sal, total ada berapa kaset yang dulu dikumpulin? Gua nggak tahu deh. Oh, tahu dong, kan koleksi. Maksa nih. Jawab nggak? Nggak kerasa deh. Nggak kerasa ya gitu di, tadinya pengen di kamar gitu kan, dipajang-pajang ya sekarang mah dirapi-rapi lah, didus. Nggak tahu itu berapa gitu. Meresan lagi apa? Ngeberesin, membereskan itu. Oh, oke. Ya, itu susah. Biar nggak pembalatak lah ya. Tapi kalau misalkan yang kejual tahu ada berapa? Atau belum ada yang kejual? Ada sih sebagian itu udah dipisah gitu kan, udah dipisah. Oh ini yang harus dijual, ini udah dicek dulu, dibersihin, di play lagi gitu. Play lagi ya, Terus ada apa namanya? Kayak ketika ngoleksi kaset pita ini ada apa namanya? Kesulitan nggak sih? Ketika mungkin kayak gimana caranya biar nggak rusak kaset ini tuh? Kalau kesulitan sih ya kalau kita jarang ngebersihin si playernya gitu kan bisa, kalau kotor kan bisa istilahnya pagujut gitu. Pagujut tuh kusut lah ya. Kusut gitu kan ya. Nanti ngeberesinnya harus dibuka dulu gitu kan. Tapi bisa ngeberesinnya kan? Bisa sih. Ya harus bisa sih soalnya. Tapi bukannya ada alatnya ya? Ya? Kalau gitu ada alatnya nggak sih? Kalau untuk untuk ngeberesinnya mah ada. Oh, ada. Ada, cuman kan kalau udah kayak nyangkut di tape kan, terus belum nanti
udah si pitanya ada yang ketilep gitu kan, sampai ketilep banget gitu kan. Itu lu nggak bisa jalan. Masih bisa, cuman kayak ada skip nantinya gitu. Kalau Terus? display. Kalau misalkan rusak mah, kalau udah udah apa namanya? Sobek mah udah nggak bisa jalan itu mah ya. Iya pasti jalan mah bisa kan. Cuman ya, tadi nantinya ada si lagunya skip ke gitu ya. skip gitu. Oh misal pun udah ke apa? Kepotong gitu, tetap masih bisa jalan. Masih bisa. Oke, itu bakal rusak gitu ya. Nah, masih bisa sih. Oh masih bisa. Kalau di rumah itu make apa sih namanya, mixtape ya? Tip ya? Tipnya yang kayak gimana? Tip radio biasa gitu atau yang Kalau jadul? di rumah tuh pakai GVC sih. Apa? GVC. GVC. Merek GVC itu apa? GVC, mereknya. Oh, mereknya. Ya, mereknya. Sama apa? Si sound tuh pakai bikin sendiri sih kalau si sound sih. Si speakernya. Speakernya Oh, bikin sendiri. Apa produksi di rumah? Enggak, bikin aja. Oh, bikin aja iseng gitu. Soalnya ya kalau beli speaker apa namanya? Yang enakeun lah gitu udah mahal juga gitu. Mahal sih, Mending beli. Jadi gimana caranya biar awet tuh ngejaganya? Ya sering-sering dibersihin gitu. Dalemannya gitu kayak mana ya tadi? Jadi Apa tuh? tuh diselipin si tisu gitu, baru diputar gitu buat dibersihin. Itu emang sengaja diselipin tisu gitu? Buat apa Bersihin, sih? Bersihin debu. Terus kadang kan si tape-nya juga kadang ada yang udah ngendor gitu kan. Terus jadi kan si pita tuh jadi di atas gitu kan. Kebaca tapi jadinya nggak full gitu. Jadi di inilah pakai ini gitu, diganjel ini jadi biar rapat gitu sama si headnya biar kena. Iya. Terus kalau misalkan kena debu gitu ngaruh? Ngaruhnya apa? Ya kayak tadi gitu, bisa jadi skip gitu. Padahal kan debu doang. Ya kan nantinya nyangkut di pita sama terus ngebacanya nanti di si headnya kan ngelewat si debu tuh. Ngelewat tes. Terus kadang kalau disimpan di yang lembab gitu kadang suka jamuran kayak gitu. Oh, ada jamuran juga. Jamuran juga bisa dibersihin kan? Pakai kapas lagi atau ada cairan apa gitu? Ya banyak sih, ada yang pakai apa namanya tuh? Minyak yang segini-segini itu tuh ya. Minyak apa tuh? Kurang ya, tahu. Anget-anget gitu, minyak apa? Kayu putih. Ada yang pakai kayu putih kayak gitu-gitu Bisa lah. ya pakai itu? Bisa, tapi ya harus dibuka dulu gitu. Semuanya berarti itu bisa dibuka gitu ya? Bisa, tapi ya kayak ini nih. Nah. Yang si ini tuh susah, nggak ada ininya. Nggak ada apa? Skrupnya gitu, nggak ada bautnya gitu. Iya. Kalau yang luar-luar gini susah gitu, si perawatannya juga lumayan. Tapi menurut Isal ya, lebih bagus kayak gini atau kan ada tuh yang bening yang rada tebal itu, lebih bagus mana itu daripada ini? Kalau value mah bagus ini yang ini sih. Kan kalau yang udah yang bening mah udah rada kesini lah gitu. Kalau yang bening-bening di sini ya. Berarti ini yang jadulnya banget ya. Iya, jadul pasti kayak bisa gitu. Terbilang jadul ya. Fluid. Terus kedepannya bakal ngoleksi lagi kan nih? Pengennya sih pindah ke vinyl sih. Ya pasti ya. Soalnya kalau kualitas sih ya masih enak. Segimana si playernya gitu, bagus playernya juga gitu kan. Kalau misalnya tuh udah si vinyl atau si kaset pitanya bagus tapi si playernya jelek sama si speakernya ya nggak enak. Player itu maksudnya player apanya? Ya player ininya, player kayak si tape-nya, turntable misalkan kayak gitu. Terus sound yang dihasilkan dari kaset pita ini kayak gimana sih? Kok sama ya apa platform digital sekarang lah, ada bedanya nggak sih? Lebih analog sih
kayak analog. terus ya itu kalau playernya bagus gitu high res, kadang dulu juga kayak misalnya dengerin nih lagu di Spotify gitu. Ya. Misalkan teh lagu si itu Pink Floyd gitu Yeah. kan, dengerin biasa gitu, setelah punya kasetnya dengerin lagi, ada apa, ada suara-suara lagi yang lain gitu, yang nggak kedenger di digital Yeah, gitu. yeah, yeah, yeah. Kadang-kadang suka ada yang gitu. Berarti jelas beda lah ya. Heeh. Tapi pernah sempat kebandingin gitu di Iya, Popers sempat di itu Spotify yang- semuanya beda. Oh, itu hasilnya kayak gitu ya. Oke. Terus kalau sabun sama vinyl pun sama gitu, vinyl beda juga. Sama. Oh sama hasilnya kayak yang kasih pita ini. Iya, sama. Gimana player? Playernya bagus ya soundnya juga bagus. Itu sama aja gitu kirain tuh gitu. Ya kadang ya si player kan ada yang di situnya tuh ada yang high res Ya. gitu kan, ada yang apa, ada yang enggak juga gitu. Kayak kalau yang high res itu enakan banget lah Enakan gitu. banget lah ya itu mah ya. Asli. lebih jelas gitu, Lebih jelas ya? jelas gitu. Lebih jelas ya. Terus apa sih nilai berharganya si koleksi musik pita ini menurut Isal gitu? Seberharga apa sih gitu lah? Ya yang pertama ini fisik gitu, enak gitu. Apa, musik gini gitu, ada fisiknya gitu, bisa digenggam gitu. Terus apa, si artworknya gitu kan, terus kita bisa dilihat apa si ada liriknya gitu langsung kan. Terus kayak pembuatan si kasetnya gitu kan, ada di situ gitu cerita-ceritanya gitu. Ya value berharganya ya di situ gitu menurut orang. Ngaruh banget lah ya. Apa yang ada dalam bentuk si covernya atau apanya mungkin. Bukan sekedar cangkang doang musik gitu. Ya. Tapi isi dalamnya lah ya. Gitu. Kita tahu gitu kan beda ya. Gitu. Kalau ngedengerin di digital meskipun ada gitu si apa namanya teh cerita-ceritanya gitu, lirik-lirik, cuman ya kayak gitu doang lah gitu. Ya, sekarang kalau kita Spotify kayak gitu-gitu kan kita harus apa namanya tuh berlangganan kayak gitu-gitu kan. Kalau ini kan sekali beli. Nah nih menurut Faisal nih lebih baik dengerin di Spotify atau kasih kita kayak gini? Untuk di zaman sekarang ya. Tapi kan pada zaman itu ini tuh berpengaruh banget. Iya sih, untuk si artis kan. Yoi. Gimana tadi tuh? Hah? Gimana pertanyaan? Ya maksudnya kayak pendapat salah soal Spotify sama si ini lebih baik mana gitu, Spotify atau mending dengerin langsung? Kalau kualitas gitu ya sama mending di fisik sih, mending di fisik kayak gini ya. Mending di fisik gitu. Kalau apa daripada si streaming musik gitu. Terus kan ya kebanyakan sih yang kayak Spotify kayak gitu kan kebanyakannya yang apa namanya teh, yang bajakan gitu, Ya, gitu kan. bener. Bajak gitu Yoi. kan, nggak premium gitu, ada iklannya kan. Iya bener, setuju. Ini kayak gini ya berarti langsung gitu kan? Iya gitu kan. Kalau di Spotify kan kita bisa milih lagu gitu kan. Kalau ini kan kita dari pertama ngeplay itu ya sampai beres album gitu, nggak bisa di skip atau langsung mencet apa lagu ketiga gitu kan. Jadi kerasa banget gitu si proses si artis bikin si lagu di album ini teh lebih kerasa gitu. Lebih kerasa lah ya. Terus soalnya kan bisa terbilang jarang ya mungkin untuk anak muda zaman sekarang ya yang masih ngoleksi kayak gitu. Ya
ya lambat laun lah mereka juga pasti ada ke arah fisik lah, soalnya Pastilah ya. kalau dia udah suka sama band itu gitu gitu misalkan teh ya contoh lah kayak merchandise gitu Ya, kan, ya, dia ya. ngeluarin apa aja nih gitu misalkan teh ada topi, baju atau apa gitu kan, pasti si band ngeluarin juga kan kayak Betul. CD, Ya, musiknya gitu kan, kaset pita, vinyl ya pasti kalau dia die hard si band itu mah ya pasti ke situ gitu, pasti ke fisik lagi gitu. Fisik lagi lah ya. Nanti juga kebuka lah gitu Benar. kan. Terus nih Sal, kedepannya ingin bener-bener nanya nih ya, ingin fokus di pita atau di vinyl? Antara si pita ini harus dikesampingkan, singkirkan, terus beralih ke vinyl, atau Di mau pita sih, masih di pita sih. masih di pita? Kenapa? Ya udah ngena aja gitu di si pita teh. Jadi udah kayak ngapain lah orang beli vinyl mahal-mahal gitu. Meskipun banyak juga sih kayak misalkan teh yang si band ini nggak ngeluarin pita tapi ngeluarin vinyl gitu kan. Ya pasti orang belinya vinyl gitu kan. Ya tapi untuk kedepannya mah orang masih di kaset pita. Masih di kaset pita. Kaset pita. Dari awal. Ya jadi gitu para metronom. Ya lebih baik di kaset pita lah kata Isal. Fisik ke lebih membantu artis. gitu kan. Karena ya apa namanya? Lebih keren aja ya kayaknya. Kalau orang sih lihatnya keren gitu. Keren parah sih dia. Keren sih ya. Asli. Oke, metronom ternyata menarik banget ya bahasan kali ini. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita dengerin satu lagu ini dulu ya. Oke, metronom balik lagi sama gua Ivan dan narasumber gua Faisal Fahmi. Oke. Gimana tadi lagunya? Keren kan? Semoga bisa menghibur kalian ya. Sal, Yuk masih banyak nih Sal. Banyak dan ntar lagi lah. sikat deh. Kenapa sih sekarang band-band tuh pada balik lagi ke kaset yang bentuk fisik lah gitu. Ya mungkin Kayak misalnya ini nih, kayak Munir nih kan baru nih. Kayak ya nggak menutup kemungkinan juga kayak si band-band ini juga pertama mereka suka juga rilisan fisik gitu kan, terus pasarnya juga sekarang udah lumayan meningkat juga gitu di si kaset pita tuh, kalau nggak vinyl juga gitu kan, udah mulai ada lagi aktivitas di fisik lah gitu, skena fisik gitu mulai banyak lagi gitu si label-label baru gitu yang bikin kaset pita sendiri gitu, banyak sih banyak. Terus keuntungannya apa sih? Keuntungannya gitu ketika buat kaset pita ini tuh? Yang pertama dari segi Apa karena band, mungkin karena udah lama nggak ada yang ngerilis lagi dengan kaset pita gini atau gimana, atau ingin mencoba membangkitkan lagi kaset ini gitu loh. Biar makin bukan makin biar hype lagi gitu ya. Hype lagi lah gitu untuk di kalangan muda gitu kan. Ya mungkin di situ sih. Mungkin di situ ya. Gitu biar jadi tren lagi lah gitu. Okay. Kan ya anak muda sekarang kan maksudnya pengen yang praktis lah gitu ya. Tapi kan udah dikasih rilisan fisik tuh kayak mana anak musik banget gitu. Oke, cinta musik banget lah ya. Gitu. Gitu. Terus ada saran nggak buat para pemuda gitu kan yang ingin gitu kan mungkin mengoleksi atau apa gitu kan? Ya yang pertama sih kayak dengerin aja gitu musik
band yang Fadel suka gitu atau siapapun gitu yang suka gitu, misalkan teh kayak suka Metallica gitu. Ya udah mending hajar gitu, cari gitu Metallica. Dari situ nanti juga misalkan teh kita beli satu nih udah kena banget nih pasti oh pengen beli album yang ini. Belum kan nanti kan misalkan teh Metallica ya thrash metal gitu kan. Wah, thrash metal apalagi nih yang seru gitu kayak Metallica gitu di zaman itu gitu. Oh, ada ini. Gitu. Ada Megadeth gitu kan, Slayer apapun gitu kan. Pasti terus aja gitu nantinya gitu. Terus aja pasti nyari lagi gitu. Tagihan lah ya. Lagi gitu. Like a drugs gitu. Like a drugs. Asli. Lama-lama bokeh gitu. Gak kerasa. Bener. Terus ada salah juga nggak buat pemula tuh dari cara ngerawatnya atau gimananya? Ya gimana ya sering-sering aja di play aja gitu. Sering-sering. Emang kalau misalkan sering di play gitu nggak menutup kemungkinan untuk tidak berdebu? Iya, maksudnya sering-sering di play itu jadi kayak kita tahu juga gitu. Misalkan teh oh ini kayaknya ngageol gitu kan biasanya gitu kan. Apa tuh ngageol? Kayak gitu kan. Wah, bukan gini ini mah gitu kan, bersihin headnya apanya pintanya gitu. Di play lagi gitu kan pasti bener lagi ya situ. Soalnya ya dari dulu juga gitu sih, pas pertama kan nggak tahu gitu, maksudnya buat ngurus si kaset pita tuh gitu kan gitu. Kerasanya ya pas si pitanya udah beda aja gitu. Ya tadi ngageol gitu, ada skip ini teh kenapa gitu kan. Setelah nanya-nanya gitu kan ke babe gitu apa oh itu mah perlu dibersihin gitu. Oh bapak juga ngerti ya? Ngerti kalau ini mah koleksi juga. Oh, sampai lupa menanya tadi tuh kayak bedanya kualitas kaset pita luar negeri sama Indonesia apa sih? Ada bedanya nggak? Sekarang tuh udah nggak ada bedanya. Soalnya untuk kayak sekarang tuh tahun ini nggak ada bedanya ya? Soalnya kayak si bahan apa kan ada apa ya namanya tuh? Ada Maxell apa sih Maxell gitu apanya namanya? Si pitanya lah gitu. Album? Enggak sih pitanya pita kosongnya gitu. Oh iya. Maxell itu ada Basf gitu, terus ada apa lagi? Bisa dijelasin nggak itu tuh apa? Kayak mereknya biar metronom pernah tahu semua gitu. Merek-mereknya lah gitu. Merek-mereknya. Ada yang 60 menit, ada yang 90 menit gitu. Beda-beda gitu. Kalau kualitas mah sama-sama aja sih sebenarnya gitu. Terus kalau itu misalnya kayak lagu 90 menit itu apakah ngaruh sama si pitanya itu panjang pitanya? Ngaruh itu. Iya, panjang pitanya 90 menit. Ya kalau misalnya satu lagu ya udah aja gitu doang gitu. Kalau satu lagu iya pasti cuman segitu doang bolak-balik. Tahu. Dan ini juga kan ada side A, side B. Ya, berarti nggak ada bedanya lah ya. Untuk sekarang gitu. Tapi untuk zaman dulu mah beda mungkinnya kualitasnya. Pasti beda dulu. Nah, ini itu juga ya yang ini contohnya kayak si rilisan ini gitu Jerman, Inggris didengerin sama ini kan ini tuh Aquarius Emmy ya. Oh, Emmy ini. Beda gitu. Beda. Ada bedanya kerasa lah kalau udah di play gitu. Terus selama Faisal ini ngoleksi ini, tahu nggak sih cara gimana masukin lagunya ini ke dalam kaset pita itu? Pernah record gitu? Iya. Pernah nggak sih? Pernah sih. Udah sekarang mah udah canggih gitu kan, si playernya juga udah ada yang bisa langsung record juga gitu, udah bisa langsung colok gitu maksudnya. Dari dulu juga sih udah ada sih, maksudnya kayak langsung gitu, kayak ngeplay langsung record, langsung masuk ke sini gitu. Ngeplay record iya. Kalau ngebajak kan gitu, yang 2 deck misalkan. Yang satu yang si kaset ini misalkan TP ini yang kosongnya gitu. Transferin gitu. Langsung play record gitu langsung bareng tek. Sampai sekarang pun bisa. Bisa. Gitu. Dan kalau misalkan originalnya gimana nih maksudnya? Kayak
ya tadi kan kosong tuh. Cara si masukin ke si ininya nih apa sih kaset pitanya gimana gitu maksudnya. Bukan yang bajakannya. Iya, ya itu kan sekarang udah digitalize gitu. Maksudnya dari digital ke ini kan udah bisa kan. Kalau dulu sih kayak masih harus masuk dulu ke apa? Dari mixer teh. Ada tuh alatnya teh langsung ya si recordnya itu si tape yang buat recordnya gitu. Namanya apa? Real player gitu kalau nggak salah. Ke situ gitu di record gitu ke situ set baru jadi kaset. Keren nih gini penjelasannya dari Bapak Isal. Keren. Oke metronom. Ya kerasa ya udah di penghujung akhir acara. Pesan kali ini sangat seru dan penuh penjelasan dari Bro Isal. Bagaimana dari cara ngerawat kaset, terus dari apa namanya, dari awal koleksi sampai dijualnya karena butuh duit. Aduh mohon maaf banget kalau kita ada salah-salah kata. Kita juga ngucapin terima kasih banyak buat metronom yang terus dengerin kita sampai akhir. Jangan lupa terus dengerin Metronom Radio melalui aplikasi Android ataupun website di metrum.co.id. Oke, saatnya gue Ivan Fadel, narasumber, dan Bro Isal pamit. Semangat terus dan maju permusikan Indonesia atau kaset pizza Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.